Nah, ketemu lagi sama saya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana video yang saya update tadi? Masih juga berkeinginan untuk gali lubang tutup lubang, atau bagaimana sudah ada kekompakan atau kesepakatan bahwa kita harus berhenti dan kita harus viralkan ini biar kita mendapatkan solusi yang lebih jelas, mumpung ini suasana politik yang sedang hangat-hangatnya ya, atau yang sedang enak-enaknya dalam pembahasan. Banyak yang adu gagasan, banyak yang sedang mencari misi-misi untuk bagaimana masyarakatnya bisa makmur, bisa tenang, bisa aman, bisa damai, pokoknya macam-macam. Siap nggak untuk kita viralkan? Oke. Hari ini yang mau saya bahas itu, hutang pinjol tidak perlu dibayar lagi, sudah ada yang melunasi. Ya, kok bisa bang? Kan itu pertanyaannya. Kok bisa gitu loh? Sudah ada yang melunasi. Ini dikonfirmasi langsung oleh pihak dari penyedia layanannya, ya, atau si pinjolnya. Berdasarkan apa? Perintah dari OJK-nya langsung. Jadi buat teman-teman semuanya yang di luar sana masih gali lubang tutup lubang, hentikan hari ini juga gali lubang tutup lubangnya. Yang masih mencari jasa-jasa dari perampok online, hentikan semuanya. Ayo simain video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga untuk disupport, di like dan di share juga channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan, tapi harus menjadi membership di channel ini supaya kita bisa membatasi atau membedakan mana orang-orang yang mencari solusi dan mana yang hanya sebatas mencari aman. Silahkan. Oke. Hutang pinjol tidak perlu dibayar kalau Anda sudah telat bayar, sudah tidak ada uang lagi. Kenapa bang? Kan itu pertanyaannya. Bukankah ini berisiko? Bukankah ini banyak resiko-resiko yang akan kita tampung? Benar, itu nggak salah. Resikonya bisa mengarah ke BI checking, jatuh ke One Prestasi, diteror oleh debt collector, didatangi oleh debt collector. Ini bagian dari resikonya. Yang paling parah adalah ketakutan kita sendiri ketika menghadapi debt collector. Itu yang paling terparah, resiko yang akan kita jalani kalau kita telat bayar di pinjaman online. Tapi ini nggak apa-apa. Daripada kita menyibukkan diri, cari aplikasi ini, tutupin aplikasi ini, pinjam di sini, tutup di sini, ini nggak pernah selesai. Ya, makanya saya lebih mendukung Anda untuk berhenti bayar daripada gali lubang tutup lubang. Untuk resiko yang paling terberat, ya, yang paling terberat di luar dari pemikiran Anda adalah BI checking untuk kelas pay letter, ya, dan KTA-nya. Kalau untuk khusus P2P lending, ya, itu mengarah kepada fintech data center, ya, jatuh One Prestasi ke sana. Anda bertanya, nanti kalau kita telat bayar bang, bunganya berjalan terus. Bunga sudah sesuai dengan kesepakatan awal, sesuai dengan tenor yang Anda jalani. Bunga tidak mungkin lagi bertambah, yang bertambah itu dendanya. Tapi sudah dipertegas oleh aturan OJK nomor 19 bahwasannya bunga, denda, biaya lainnya tidak boleh melebihi 100%. Ya, jadi jangan mau lagi dibodoh-bodohin oleh debt collector. Jadi kita masuk ke tema kita hari ini. Hutang pinjol kita sudah dilunasi kalau memang faktanya seperti ini. Bahwasanya OJK menghimbau seluruh pinjaman online harus mendaftarkan diri ke asuransi atau bekerja sama dengan pihak asuransi untuk minimalisirkan atau membatasi atau mengatasi tingkat kerugian atau TWP 90 yang mana nanti akan ada gagal bayar. Ya, saya mau bacakan dulu. OJK wajibkan pinjol ikut asuransi mitigasi gagal bayar. Ya, diwajibkan, berarti ini wajib. Jadi kalau ada pinjol-pinjol yang tidak mendaftarkan diri ke asuransi, ya sudah, siap-siap Anda akan hancur gitu loh ya.
Kita bacakan dulu, nanti saya beri keterangannya. Jangan buru-buru ke kolom komentar, ya, karena ada kelanjutan video ini. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan penyelenggara fintech P2P Lending atau pinjaman online pinjol bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memitigasi resiko gagal bayar melalui pengalihan resiko pendanaan. Hal tersebut tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjamin, tulisan dalam COJK nomor 19 tahun 2023 dikutip 13 November 2023. Regulator menyebut fintech P2P Lending wajib bekerja sama, wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun kerjasama dapat dilakukan dengan paling sedikit 2 perusahaan asuransi maupun perusahaan penjaminan. Penggunaan asuransi atau penjaminan merupakan kesepakatan antara pemberi dana dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan. Adapun penerima dana nantinya bertindak sebagai tertanggung atau penerima jaminan. Dengan demikian perusahaan asuransi maupun penjaminan langsung membayarkan klaim kepada pemberi dana atau penerima manfaat. Dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan, penyelenggaraan harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada pemberi dana. Tak hanya itu, penyelenggara juga harus memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan apabila objek jaminan dalam rangka pengalihan risiko atas objek jaminan tersebut penyelenggara dapat asuransikan objek jaminannya maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin hutang pinjol itu lunas sebenarnya kalau Anda telat bayar atau gagal bayar. Tapi, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan, oke, saya ambil pinjol legal, saya gagal bayar, 3 hari setelah saya gagal bayar, asuransi membayarkannya. Tidak, asuransi ini juga pengen keuntungan, ya. Nggak mungkin juga asuransi mau rugi, sementara dia juga butuh uang, kan, kayak gitu. Berapa premi yang dibayarkan pinjol? Oke. Kenapa saya angkat lagi tema ini kalau dulu saya kurang percaya dengan asuransi? Ini sudah tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Bahwasannya semua pinjol legal wajib bekerja sama dengan pihak asuransi untuk mengatasi tingkat gagal bayar. Ya, berarti untuk TWP 90. Kenapa ini saya ambil? Supaya ini jelas buat teman-teman semuanya. Kenapa Anda tidak berhenti gali lubang tutup lubang? Apa yang perlu Anda khawatirkan sementara si pinjol telah dibayar oleh asuransi? Ya, walaupun mekanismenya tidak pernah diterangkan dengan detail, tapi kita berpatok biaya layanan yang sangat tinggi yang dipotong oleh si pinjol, kita anggap aja sebagian untuk pembayaran premi asuransi. Ya, kenapa Anda tidak berhenti gali lubang tutup lubang? Kenapa Anda ikuti selalu mencari talangan dana yang akhirnya Anda akan berada pada titik tidak mampu bayar? Ya, sekarang enak. Anda gali lubang tutup lubang, gak ada masalah. Anda pinjam sana, pinjam sini, ambil dulu di sana, ambil dulu di sini, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika semuanya mentok. Ya, Anda tidak mampu lagi, galian tidak ada lagi, ambil sana sini juga sudah tidak ada lagi. Ending akhirnya apa? Anda akan dihadapkan dengan ketidakmampuan. Ya, 2 kali rugi. Anda sudah terjadi gali lubang tutup lubang, Anda sudah jual aset-aset Anda, pihak pinjolnya mengklaim asuransi buat diri Anda. Double mereka dapat. Ya,
Jadi ini dipikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Jadi jauh hari sebelum Anda menyatakan gagal bayar, telat bayar, hutang pinjol Anda harusnya sudah dilunasi oleh pihak asuransi, walaupun mekanismenya terkadang tidak sampai oleh pemikiran normal kita gitu loh. Ya kan? Berapa banyak yang gagal bayar? Berapa banyak yang tidak mampu bayar? Ini yang harus dikaper semua oleh pihak asuransi. Tapi, ya kan, sebelum orang gagal bayar, sudah berapa puluh juta duit yang mereka habiskan. Sudah berapa banyak hasil kerja mereka yang mereka buang untuk mereka sumbangkan kepada pinjol. Ya kan? Tapi tetap itu akan masuk akal, ya kan, untuk si pinjolnya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengingat dari podcast yang pernah saya dengar dari channel Bapak Akbar Faisal itu, bahwasanya pinjol ini adalah pemiliknya kapitalisme, yang mana sebuah badan milik swasta yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Wajar. Dana asuransi mereka klaim, duit Anda mereka habiskan, habis itu hasil pekerjaan Anda juga mereka sedot semuanya, dan Anda dimiskinkan. Berapa kali banyak? Ya, banyak banget yang mereka dapatkan. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ayo semuanya jangan lagi gali lubang tutup lubang. Sumber masalahnya ada karena Anda menggali terus. Ya, seandainya Anda tidak gali lagi, gak ada masalah. Anda takut dia menelpon, Anda takut dia me-WhatsApp, Anda takut dia meng-email. Kenapa nggak putus komunikasinya? Kenapa Anda malah menikmati? Kenapa ada pemikiran dalam pemikiran Anda, kalau kartu saya matikan, kontak darurat saya dihubungi? Anda salah. Ya, ini orang mencari cuan sebesar-besarnya. Mau Anda respon, tidak Anda respon, selagi Anda tidak membayar, kontak darurat Anda menjadi target utama mereka. Dalam aturan OJK jelas, kontak darurat hanya tempat bertanya, bukan tempat menagih. Tapi sekarang kontak darurat dijadikan tempat untuk menagih. Persetan soal debt collector. Ya, debt collector hanya mengharapkan gaji untuk makan minum mereka. Hanya mengharapkan UMR saja. Sekarang dari diri Anda ini tidak mampu, saya yakin. Bukan rombongan dengan perampok online, tidak. Anda tidak mampu, tidak sanggup. Bukan tidak mau atau unsur disengaja, tidak. Lain hal kalau Anda spesialis perampok online. Ya, jebol pinjol ilegal, lunasin pinjol legal. Itu perampok namanya. Apapun dalihnya, tetap perampok online. Nggak ada ceritanya, oh menyelamatkan. Nggak ada. Perampok online, tanyain ke diri Anda. Anda jebol pinjol ilegal, tidak perlu dibayar lagi dengan data-data fake. Perampok apa bukan? Anda mau ikut rombongan itu, makin sesat. Ya, makanya tanyakan ke diri teman-teman semuanya, mau berhenti sampai di sini atau tidak. Sebenarnya aturan ini saya ucapkan kepada Anda, selamat semua hutang Anda lunas. Ya, sudah ada yang membayar sesuai dengan aturan OJK. Harusnya seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang menonton video ini dari awal sampai sekarang, atau yang selalu setia dengan channel Solusi Hutang, saya harap setelah Anda menonton video ini, tolong berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau masih dihadapkan dengan pesan-pesan WhatsApp, pesan-pesan buta, telepon-telepon yang tidak jelas, udah pejamkan aja mata Anda, ganti nomor Anda. Udah, itu solusi yang paling tepat mengatasi ketakutan Anda supaya tidak terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Ya, ini sudah wajib, kata OJK, wajib. Pihak pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Wajib, sudah tertuang dalam COJK nomor 19/2023. Ya, kita luruskan di sini. Jadi kalau di depannya nanti OJK masih merilis ada pinjol-pinjol yang mengalami TWP di bawah 90, ya, berarti mereka tidak bekerja sama dengan asuransi. Ini OJK yang menyampaikan langsung bahwasanya ini wajib. Berarti dari si debitur yang telat bayar, ngapain Anda harus gali lubang tutup lubang sementara ada asuransi? Cukup Anda terima aja satu risiko, nama kita masuk ke dalam fintech data center atau nama kita masuk ke dalam BI checking. Udah selesai. Ya, cerna baik-baik dari teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak memaksimalkan hal ini, hidup Anda akan hancur. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.